Bab 25. Anak yang baik. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan sementara memperoleh dukungan dari orang lain. Anak-anak yang berusia antara 1 dan 4 tahun adalah anak yang baik karena 4 macam alasan. Pertama, mereka adalah anak yang keras hati. Bila mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka akan gigih berjuang untuk mendapatkannya. Kedua, mereka adalah pemeran yang cerdik. Mereka senang memainkan peran apa saja demi memperoleh tanggapan yang diinginkan, bagaikan bintang panggung dalam pertunjukan di Broadway. Mereka mampu bersikap spontan dalam menjalin hubungan dengan siapa saja, selama mereka bisa memperoleh apa yang mereka sukai. Jika kita memikirkan kemampuan mereka, kita mungkin setuju bahwa memang masuk di akal untuk menemukan kembali kemampuan kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain kalau kita ingin sukses dalam bidang bisnis. Ketiga, mereka cekatan dalam bertindak. Mereka tahu bagaimana menjual sesuatu. Bila satu teknik tidak dapat mereka gunakan untuk mendapatkan kue coklat yang mereka inginkan, maka mereka akan mencoba memakai teknik yang lain. Hal yang lebih penting dari kemampuan mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain adalah kemahiran mereka untuk terus mencoba teknik yang baru hingga mereka menemukan kombinasi kata-kata yang memungkinkan mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan. Untuk kali ini, pusatkan perhatian kita kepada dua kualitas pribadi terakhir, yaitu menjalin hubungan dengan orang lain dan mampu untuk menjual secara efektif. Bayangkan, kita sedang merombak dan menata kembali sebuah kamar di dalam rumah kita. Kita diberikan dua nama kontraktor yang harus kita pertimbangkan. Orang yang pertama adalah orang yang langsung kita sukai. Kita merasakan terciptanya hubungan yang spontan dan dapat bergaul dengan baik dengan orang ini. Akan tetapi, pada saat kita mengajukan pertanyaan, orang ini menggunakan terminologi yang tidak kita pahami, sehingga kita mengajukan keberatan. Dia menjawab, "Jangan khawatir tentang hal itu." Kita bukannya tidak menyukai orang yang kedua, melainkan kita tidak mempunyai perasaan akrab dengannya. Namun bila kita bertanya, dia menjawab dengan menggunakan kata-kata yang mudah kita pahami. Dan pada saat kita mengajukan keberatan, kita akan memperoleh penjelasan yang menyeluruh dan masuk akal di kita. Orang mana yang akan kita pilih? Apakah sebaiknya kita memilih orang yang telah berhasil menjalin hubungan yang ideal dengan kita, atau dengan orang yang bisa menerangkan segala sesuatu dengan jelas kepada kita mengenai apa yang kita perlukan? Gagasannya adalah untuk mengembangkan kualitas pribadi yang dipunyai oleh kedua orang itu. Satu kualitas tanpa disertai kualitas yang lain akan mengganggu orang lain. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dewasa ini, kita perlu memiliki kedua kualitas pribadi tersebut. Kembali kepada masalah anak-anak, kita perlu mengerti apa yang membuat mereka begitu bergairah untuk mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Kita tidak boleh dibingungkan dengan ketabahan dan kegigihan mereka, kecerdikan mereka dalam memainkan perannya, dan kecekatan mereka dalam bertindak. Karena mereka begitu disayangi, pada umumnya mereka selalu bergembira. Pada umumnya, mereka selalu gembira, lucu, ramah, jenaka, cerdas, dan cerdik. Anak-anak terutama adalah perayu yang profesional. Sebagai gambaran, seorang anak telah masuk kamarnya untuk tidur, dan beberapa saat kemudian dia berteriak, "Yah, ambilkan saya segelas air minum." Ayahnya menjawab, "Kamu tadi sudah minum 2 gelas air dan segelas sari buah. Sudah, cepat tidur." Beberapa saat kemudian, anak itu bertanya, "Yah, ambilkan saya segelas air minum." Ayahnya berkata, "Kalau kamu tidak mau tidur, nanti ayah pukul pantatmu." Tak lama setelah itu dia berkata,
Ambilkan saya segelas air minum. Ayahnya tambah marah dan berkata, jika kamu tidak mau juga tidur, ayah akan mengambil ikat pinggang dan memukul pantatmu. Beberapa saat kemudian, ya kalau ayah mengambil ikat pinggang, sekalian bawa air minum segelas ya. Apa yang dapat kita perbuat dalam situasi seperti itu? Kita mungkin tidak punya pilihan lain kecuali memberikan apa yang diminta anak kita. Karena ketabahan dan kegigihannya juga menghibur dan melumpuhkan pertahanan hati kita. Menghidupkan kembali kualitas pribadi kita. Barangkali ketika masih kecil kita bersikap keras hati dan kasar. Kemudian pada saat kita duduk di bangku sekolah, guru kita mungkin memarahi kita karena telah lancang bicara tanpa izin darinya. Karena malu, barangkali kita lalu memutuskan bahwa diri kita tidak secara otomatis disenangi orang sebagaimana diri kita adanya. Melainkan kalau kita bisa bertingkah laku dan melakukan sebagaimana yang diharapkan orang lain. Kemudian kita menjadi tertekan. Kita mungkin juga memperhatikan ada orang yang baru bicara kalau diajak bicara. Orang ini telah kehilangan sifat spontanitasnya. Apa kita sekarang lebih baik ketimbang waktu masih berumur 3 tahun? Kalau tidak, kualitas pribadi mana yang telah hilang dari diri kita? Mungkin kita bisa mengingat sejenak ketika kita masih bersikap ramah, sensitif, dan seseorang mengambil keuntungan dari kebaikan hati kita atau menyakiti perasaan kita. Kita boleh menganggap bahwa bersikap ramah dan bersahabat adalah suatu kelemahan, dan sementara kita terus bersikap agresif, lambat laun, kita tidak akan mempunyai sifat simpatik atau terbuka lagi seperti dulu. Jika kita telah lupa betapa baiknya kita sewaktu berumur 3 tahun, maka kita perlu memperhatikan anak-anak yang berusia sama. Umumnya, sikap mereka yang keras hati dan menawan tidak banyak berbeda dengan diri kita pada usia yang sama dulu. Memperbaiki kepribadian kita dalam kehidupan setelah itu tidak memerlukan pengembangan kualitas pribadi yang baru. Demikian pula penemuan kembali sifat-sifat yang sudah melekat pada diri kita. Bagi kita, keberhasilan dalam menjalin hubungan dengan orang lain tidak membutuhkan perubahan dalam kepribadian kita. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang kita perlu lakukan adalah menggali kembali sifat gembira dan kegigihan yang pernah kita miliki sewaktu masih kecil. Sifat mana yang kita inginkan? Lebih keras hati dalam kegigihan kita, lebih efektif dalam memainkan peran kita, lebih cepat mengubah teknik pendekatan, lebih tak berdaya sehingga kegigihan kita tidak menjadi ancaman bagi orang lain, melumpuhkan orang yang bersikap negatif. Kita kebanyakan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar, karena di dalamnya juga terdapat banyak kemungkinan untuk menghadapi penolakan. Kita barangkali akan menemui kesulitan mencapai sasaran kita jika penolakan lebih banyak dari yang kita duga. Rita Pirello tidak punya kesulitan dalam bergaul dengan orang yang lekas marah. Pandangannya dapat kita jadikan contoh. Keluarga saya mempunyai sebuah restoran dan saya mulai membantu mereka sejak usia 11 tahun. Kalau orang sedang lapar, kepribadian mereka sering berubah. Mereka dapat menjadi sangat mudah naik pitam. Jika Anda dapat memahami mengapa mereka menjadi bingung, maka daripada mempedulikan sikap mereka, Anda dapat memutuskan bahwa melayani mereka merupakan bagian dari pekerjaan Anda. Semakin Anda menyenangi pekerjaan Anda, semakin senang hati Anda dalam menghadapi tantangan.
Rita telah berkembang melalui pekerjaan yang menantang. Dia pernah bekerja pada sebuah bank besar sebagai konsultan keuangan pada Shearson Lehman Brothers dan kemudian menjabat sebagai manajer pelatihan pada perusahaan itu. Kini, setelah menikah baru-baru ini, Rita kembali ke kota kelahirannya di Rockford, Illinois, dan bekerja sebagai broker pada Shearson Lehman juga. Jalan keluar dalam mengatasi penolakan dimulai dari kemampuan kita mengenal orang lain. Setiap orang tentu berbeda. Anda perlu mengembangkan suatu gaya dalam kehidupan Anda yang sesuai bagi setiap orang dan memiliki kelenturan terhadap setiap perubahan. Seekor bunglon bisa mempertahankan diri dan berhasil dalam hidupnya dengan menyesuaikan warna tubuhnya pada alam di sekitarnya. Tantangan yang kita hadapi mungkin lebih rumit, namun solusinya sering sederhana saja. Rita adalah contoh yang sama. Hasratnya untuk memiliki jati dirinya sendiri telah membakar semangatnya untuk bersaing. Keinginan untuk memperbaiki nasib orang yang menyebabkan dirinya menjadi sensitif, sementara semangat bersaing dalam dirinya menciptakan ketabahan. Selagi citra dirinya semakin menguat, dia menjadi makin yakin bahwa alasan pokok mengapa orang menolak saya adalah karena mereka tidak mengenal diri saya. Bila kita memperlakukan penolakan sebagaimana mestinya, tidak akan timbul reaksi atau perasaan yang negatif dalam diri kita. Kita masing-masing dapat mengembangkan cara kita berhadapan dengan aspek yang penuh tekanan dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan dapat menolong atau menghambat perkembangan potensi diri kita. Dengan memperlakukan suatu masalah sebagaimana mestinya dapat melindungi diri kita dari perlakuan kasar orang. Perlindungan ini dapat membantu kita untuk tetap tabah dan menjadi lebih produktif, atau bisa menolong kita mencari alasan untuk tidak berupaya. Pilihannya selalu berpulang kepada diri kita. Kita percaya pada imbalan atas jasa-jasa kita. Karena itu, kita mencari tantangan yang berorientasi pada risiko imbalan. Yang lebih penting dari sekedar mendapatkan kemandirian secara finansial adalah kegembiraan dari adanya tantangan. Hal yang lebih buruk dari kegagalan, ditolak orang, dan mengalami kegelisahan adalah kebosanan. Bila saya mengalami frustasi karena pekerjaan saya bertanya pada diri saya, mengapa saya terjun dalam bidang bisnis. Kemudian saya mengambil tantangan selangkah lebih maju. Saya mengambil tindakan untuk mengurangi rasa takut dan menjauhkan diri dari stres. Kegelisahan timbul bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan apa yang kita hindari. Sehingga kita memerlukan disiplin. Makin besar tantangan yang kita hadapi dan makin besar stres yang kita alami, makin besar kemungkinan kita untuk menghancurkan kebosanan. Imbalan yang kita peroleh mengimbangi risiko yang kita hadapi. Menghindari tanggung jawab akan menciptakan kegelisahan yang merangsang kita untuk bersikap disiplin terhadap diri kita sendiri.